Halo, selamat datang teman-teman kembali ke channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini kami mau membahas Bank Raya Indonesia atau yang dulu dikenal dengan nama Bank BRI Agro. Bahasan ini dibahas pada tanggal 14 Maret tahun 2022 dengan judul One, Two, Three, Go Agro. Oke, mari kita mulai teman-teman. Agro telah berubah nama dari Bank BRI Agro menjadi Bank Raya Indonesia, dan Bank Agro atau Bank Raya Indonesia ini telah menjadi bank digital BRI dengan konsumen yang sudah siap. Nanti pengertian konsumen sudah siap itu akan kami jelaskan pada video berikutnya atau tayangan berikutnya. Oke, kembali lagi. Seperti biasa, saya ingin menunjukkan bagaimana agro relatifnya terhadap Jakarta Composite Index atau IHSG dari tahun 2021 sampai dengan year to date di tahun 2022 ini. Jadi agro sempat mengalami kenaikan yang signifikan sampai dengan 160% return, tapi sekarang kemudian agro telah turun kembali, jadi sekarang totalnya terhadap IHSG dia hanya memberikan return sebesar 30%, sedangkan IHSG dari semenjak awal 2020 telah memberikan return sebesar 16%. Jadi dalam arti kata, kalau para investor menahan agro masih memberikan keuntungan sebesar 30% di atas IHSG. Oke, berikutnya. Bank Raya Indonesia ada di sektor finance, kemudian dia merupakan industri banking dan masuknya ke dalam banking digital, mempunyai kapitalisasi pasar sebesar 28.645,1 miliar rupiah, mempunyai floating stock public sebesar 14,28%, dan pengendalinya adalah Bank Rakyat Indonesia memiliki porsi sebesar 85,72%. Oke, ini penting sekali untuk diketahui oleh teman-teman pengendalinya, jadi supaya kita mengetahui bahwa memang tujuan saham ini adalah masih dikontrol oleh pengendalinya. Dan dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia tentu sudah proven GCG-nya dan pengendaliannya, jadi kita bisa di dalam finance bisa menyamakan antara model risiko Bank Raya Indonesia dengan BBRI. Oke, berikutnya. Agro aksi korporasi terakhir yang dilakukan adalah right issue pada nilai 1.100 yang dilaksanakan pada 26 November tahun 2021. Jadi waktu itu mereka membuat right issue dengan tujuan untuk penambahan modal sesuai kriteria bank yang disyaratkan oleh OJK. Oke, positif dan negatif agro saat ini. Agro ini adalah sudah mempunyai nasabah yang siap untuk diutilize atau dimonetize, memanfaatkan ekosistem dari BRI, Pegadaian, dan PNM. Itu adalah dua yang positif. Kemudian yang agak negatif menurut saya adalah aplikasi digitalnya masih di dalam persiapan dan menunggu persetujuan regulator. Tapi ini cukup menarik ya teman-teman. Kebalikan dari bank-bank digital lainnya. Kalau bank-bank digital lainnya, mereka ngebut membuat konsep bank digitalnya, baru kemudian mereka berlomba-lomba untuk mencari customer-nya. Tetapi agro, kebalikan. Mereka sudah mempunyai ceruk nasabah yang cukup besar dari BRI, Pegadaian, dan maupun PNM, tetapi konsep aplikasi digitalnya adalah belum keluar. Jadi saya nilai memang agro ini disiapkan betul oleh Bank BRI untuk dapat take off di 2022. Mari kita lihat data-datanya berikut ini. Oke, kalau kita melihat agro peers atau relatifnya, ya, PBV Agro adalah nomor 3 termurah setelah BABP dan BNBA.
Tetapi yang tadi saya share adalah memiliki konsumen yang sudah siap dan merupakan bawaan dari BRI, Pegadaian, dan PNM. Sedangkan Arto contohnya masih sangat mengandalkan Gojek. Bank BBYB juga dia mengandalkan agen lapangannya. Nah, BBHI ini kita masih menunggu bagaimana konsep digitalnya itu kicks in. Meskipun dia sudah launching app, tetapi masih belum kelihatan bagaimana operasionalnya akan berfungsi. Dan juga ada BABP yang dikontrol oleh yang dipunyai oleh MNC atau MNC Capital. Oke, saya senang membahas 9-month result karena result tahun full year 2021-nya belum keluar dari punya Agro. Maka result highlight-nya adalah sebagai berikut. Revenue year on year 21 tahun 2021 sampai dan 2020 Agro mengalami penurunan revenue sebesar 12,46%. Juga memiliki net profit 2021 sampai dengan 2020 yang berupa net loss. Kalau kita hitung Q on Q-nya juga dia mengalami net loss untuk kuarter 3 dibandingkan dengan kuarter 2 sebelumnya, yaitu gain-nya di 46,36%. Tapi saya sudah meneliti dan membaca laporan keuangan Agro, penyebab loss mereka adalah bukan di gross profit atau penyebabnya ada bukan di operation, tetapi adanya penurunan atas revaluasi aset. Jadi kalau saya suspek adalah Bank BRI bersiap-siap melakukan pencadangan atas beberapa kredit enggak performnya Agro karena untuk disiapkan untuk diperbaiki di tahun 2022. Jadi itu asumsi saya, tetapi yang jelas adalah tidak ada permasalahan dari sisi operation Agro. Jadi net loss ini adalah terjadi gara-gara adanya revaluasi aset. Oke, kami telah melakukan call buy untuk Agro pada tanggal Januari 24, 2022. Saat itu kami mengestimasi bottom-nya Agro ada di 12.25, ternyata lowest-nya Agro adalah di 12.35 dan kemarin diberikan di 12.30. Jadi kami mengestimasi bottom Agro pada 24 Januari 2022 di 12.25 dan kami memberikan call buy untuk technical rebound. Jadi berikut ini data-data technical target price-nya. Oke, digital bank Agro target price. Target price Agro untuk full year 2021 ada pada 1885. Itu merupakan technical target. Level Agro di 1885 diartikan dalam fundamental berdasar laporan keuangan terakhir yaitu 9 bulan tahun 2021 berada pada IPS minus 83,45, book value per share-nya berada pada 114,75. Jadi nilai 1885 itu ditranslasikan menjadi PBV 16,42 kali. Ya, jadi kalau Agro nanti hit ke 18,85, maka Agro ditransaksikan pada price to book value sebesar 16,42 kali. Saat ini Agro diperdagangkan pada PBV 11,37 kali. Jadi ingat tadi teman-teman bisa balik ke slide awal di mana saya menunjukkan PBV, saya sedikit kembali ya. Jadi di sini saya menunjukkan ya PBV-nya Agro adalah PBV yang termurah nomor 3 setelah BABP dan BNBA. Tetapi sudah memiliki konsumen yang jelas. Jadi dia udah punya ceruk yang jelas. Oke, kembali ke tadi target price. Oke. Nah, kemudian diketahui adalah price earning ratio-nya, PBV-nya Agro, ini salah tulis ya, ini adalah PBV 5 tahun standar deviasi band dari Agro,
berada di 4,37 kali min-nya, nilai tengahnya, dan saat ini Agro sudah di atas 1 kali standar deviasi dan menuju 2 kali standar deviasi PBV pada level 13,89 kali. Jadi fakta fundamental ini teman-teman harus mengetahuinya. Begitu. Tetapi ingat, ini adalah konsep relative valuation. Nanti saya akan buka bagaimana kita melihat intrinsik valuasinya Agro. Jadi Agro masih mempunyai upside sebesar di atas 44,44%, di mana beberapa sekuritas memberikan target 2.500 untuk fundamental valuasinya Agro. Nah, ini beberapa sekuritas nih, sebenarnya saya sedikit menurunkan karena mereka memberikan targetnya ada di nilai 3.000. Oke. Digital Bank Agro dari technical perspektif, disinilah keyakinan saya bahwa Agro akan mencapai target rebound sebesar pada 1885. Dan kalau Anda penganut teknikal, Anda mengetahui bahwa Agro berpotensi melakukan double bottom ya. Jadi kalau kita hitung double bottom dengan target Agro di sini, berarti Agro tingginya ini dari titik tertinggi sebelumnya ke bottomnya akan menjadi target dari target price-nya Agro. Saya hitung kemarin, kalau double bottom ini kejadian, berarti Agro akan mencapai di level sekitar 1.800. Oke, jadi upside-nya masih sebesar 44,44%. Oke, intrinsik valuasinya saat ini masih belum bisa dihitung, tetapi saya sempat mengikuti public expose BRI. Jadi dalam public expose BRI di Juni 2022, BRI mengakui akan kinerjanya di 2021 tidak akan bagus terlebih dahulu. Karena mereka bilang mereka lagi fokus di dalam penggabungan antara Pegadaian, PNM, dengan BRI, dan kemudian mereka juga mengucapkan bahwa BRI yakin dapat menargetkan kontribusi dari UMKM yang akan masuk sebesar 20% plus-plus di tahun 2022. Jadi kita paham bahwa siapa yang akan membawa 20% plus-plus kepada BRI di tahun 2022 itu, yaitu Bank Raya Indonesia ini. Nah, jadi diakui juga dari BRI ada kontribusi dari UMKM tersebut akan berasal dari nasabah BRI yang UMKM, Pegadaian, dan juga PNM. Dan siapa yang akan mengelola nasabah yang sudah ready itu? Bank Agro yang akan ditargetkan BRI untuk memonetize nasabah yang sudah ready atau sudah siap tersebut. Oke, ini saya sedikit tambahkan lagi bahwa PBV 5 tahun standar deviasi band-nya ada di 4,37 kali, dan 2 kali standar deviasinya Agro ada di 13,89 kali. Oke, question. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di dalam kolom komentar, dan kemudian bila ada yang mau langsung email ke saya, silakan dapat di email ke saya kepada dario.projects@gmail.com. Sekilas disclosure informasi dari kami saat ini mempunyai posisi pada saham Agro, tetapi kami tidak terafiliasi dengan perusahaan emiten maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Target price kami juga diolah berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Oke, jadi silakan teman-teman pemirsa ide investasi mempertimbangkan atas 1, 2, 3 go Agro dan perhitungkan profit and risk-nya apakah bisa masuk, dan jangan lupa bila Anda menyukai video ini, please like and comment dan juga subscribe terhadap channel ini. Selamat berinvestasi dan trading, dan semoga cuan bersama Agro. 1, 2, 3 go Agro.